Kalau hanya minum alkohol nggak mati. Kalau hanya minum alkohol nggak mati, buktinya yang lain nggak mati gitu loh. Dan saya berani ngomong begitu karena ada benturan kepala, ada tendangan. Kita tidak boleh terlalu sensitif kalau ingin mencari kebenaran material. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Karena ini menyangkut nyawa orang. Bapak-bapak para hadirin, beruntunglah yang meninggal itu bukan adik kita, ponakan kita, anak kita. Bagaimana kalau kebetulan yang meninggal itu saudara kita, adik kita, anak kita? Dia sudah tidak bisa ditolong, sudah tiada. Tapi keadilan kan harus diwujudkan. Masih ada beberapa catatan yang saya datang terlambat tadi. Tapi catatan saya ini mestinya tidak bisa diabaikan begitu saja karena pertama, hari kedua Pak Kapolres menyatakan kematian minuman keras. Kalau dilihat saksi-saksi yang diperiksa, kalau hari kedua baru berapa saja orang itu diperiksa. Kalau ingin menyimpulkan sesuatu yang saya pahami, karena saya sudah jadi pengacara hampir 50 tahun, ilmu yang saya dapat sebagian juga dari kepolisian, yang saya pahami, keterangan-keterangan yang sudah ada, petunjuk yang sudah ada diperkuat. Kurniawan dipanggil, teman-teman mereka dipanggil, dan lain-lainnya. Masih ada petunjuk-petunjuk lain. Selain kepalanya luka sebesar apa itu, ini saya mendapatkan foto-foto yang dilampirkan oleh kuasa pelapor. Itu kelihatan bekas sepatu di punggung. Kelihatan lebam-lebam. Apakah masyarakat awam yang membaca informasi ini bisa kita anggap bodoh bahwa di situ tidak ada penganiayaan? Apa betul hanya karena minum tanpa penganiayaan orang itu bisa mati? Apa betul karena minum saja tanpa dibenturkan kepalanya orang itu bisa mati? Ada sesungguhnya dia mati karena dibenturkan. Kita belum bisa juga menyimpulkan begitu. Karena dalam pembunuhan itu sebenarnya kebenaran material itu hanya Tuhan yang tahu. Dan pembunuhnya yang tahu. Tuhan tidak bisa bicara, pembunuhnya selalu mengelak. Apa yang bisa dilakukan oleh kita dan polisi? Hukum acara. Hukum acara membantu kita mencari kebenaran yang material. Kalau hukum acara ini tidak dijalankan secara maksimal, prinsip-prinsip mencari kebenaran material ditutupi malah untuk pengaburan, jangan-jangan kita akan mendapat cemoohan. Kali ini Komisi 3 harus berani menyatakan sikap bahwa bongkar kasus ini, bongkar. Jangan tutupi. Banyak sekali polisi, terutama teman-teman di Mabes itu, berusaha keras bagaimana polisi agar dapat dipercaya. Karena sumpah mereka adalah melindungi, mengayomi masyarakat. Silahkan baca Undang-Undang Dasar. Tidak mudah menjadi polisi kalau Undang-Undang Dasarnya mengatakan polisilah yang pengaman utama di negeri ini untuk mengayomi dan melindungi masyarakat. Itu ada dalam Undang-Undang Dasar. Jika ada orang meninggal, ada saksi membenturkan kepalanya, menyaksikan ada pembenturan kepala, ada penendangan, lalu sebagai petugas polisi yang mengamankan nyawa setiap manusia yang ada di Indonesia tidak berhasil, bagaimana cara menjelaskan bahwa polisi Indonesia salah satu polisi terbaik dunia dalam mengungkapkan kejahatan, terutama teroris? Ini anomali. Teroris bisa diberantas, 2-3 orang berkumpul, polisi sudah bisa nangkap. Ini saksi yang terang benderang menjelaskannya, malah tidak dibuka dan tidak diikuti dengan langkah-langkah yang berikutnya. Para hadirin yang saya hormati, saya tidak ingin di kasus ini terjadi proses yang sesat seperti beribu-ribu kasus setelah Perang Dunia Kedua. Ada ribuan kasus prosesnya sesat karena kenakalan para aparat. Saya tidak ingin itu.
Oleh karena itu, sekali lagi, kami akan mengawal seizin pimpinan, kita harus ikuti ini, Ibu. Ikuti ini, karena ini nyawa orang. Ini tugas kita melakukan pengawasan. Pengawasan ke siapa? Ya pengawasan terhadap mitra kerja kita. Undang-undang kita udah bagus. Apa yang kedua yang harus kita awati? Aparaturnya. Nah, kali ini kita harus berani mengawasi rekan kita. Kecintaan kita pada polisi adalah satu, mengkritisi habis-habis, kedua kita mendukung polisi yang baik habis-habisan juga. Terima kasih.